Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlisin. Saya dari kelas R2 semester 5, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan yang sudah saya buat tentang produk cemilan aragi. Di mana bisnis plan ini adalah tentang cemilan aragi. Nah, cemilan aragi adalah makanan ringan atau cemilan, merupakan makanan yang memiliki maksud untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu. Saat ini sudah banyak makanan ringan yang beredar di Cilegon, yang mempunyai bentuk, rasa, pengemasan, dan tampilan yang berbeda-beda, yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Konsumen dapat memilih dua macam tipe makanan, yaitu makanan modern dan makanan tradisional. Makanan tradisional banyak dijumpai di pasar, warung, ataupun di pinggir jalan. Sedangkan makanan modern hanya dapat ditemukan di mall, kafe, ataupun tempat makanan lainnya. Produk cemilan ini telah berdiri sejak Februari tahun 2019 silam. Produk yang memiliki berbagai macam varian dan rasa yang sangat menggugah selera. Produk ini memiliki berbagai varian, sehingga dapat kita sesuaikan dengan selera kita. Kepuasan konsumen menjadi sasaran strategis agar produk ini dapat tumbuh berkembang dalam menghadapi perubahan persaingan yang sangat ketat. Kepuasan konsumen menjadi petunjuk arah dan pendorong motivasi untuk menciptakan langkah kreatif inovatif yang dapat membentuk keadaan yang akan datang. Profil produk, nama usaha cemilan ragi, alamat toko di Merak, Banten, bidang usaha cemilan atau makanan ringan, sosial media Instagram cemilanaragi.id. Manfaat usaha bagi pemilik. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih besar, serta bagaimana cara melayani konsumen dengan baik dan sopan. Bagi masyarakat, dengan adanya produk cemilan ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan ringan mereka. Selain itu, juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Adapun visi misi dari Cemilan Naragi, yang pertama adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Kualitas produk, kekuatan modal, kemampuan sumber daya manusia. Kualitas produk dibuat dengan bahan-bahan premium dan grade A. Segala proses yang masih dibuat dengan handmade, mulai dari bahan baku hingga bumbu dan cabai yang masih menggunakan pembuatan manual, agar cita rasanya yang selalu terjaga dengan keasliannya. Kekuatan modal. Selain modal yang berupa materi yang harus kuat, karena memulai sesuatu bisnis usaha itu tidaklah mudah. Ternyata ada modal-modal lainnya yang harus dipersiapkan sebelum memulai usaha, yaitu apa saja kebutuhan modal memulai usaha. Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua knowledge atau pengetahuan, ketiga skill, keahlian, keempat keberanian, kelima konsep bisnis, keenam networking, ketujuh spiritual support, dan yang terakhir adalah kreativitas dan inovasi. Nah, di sini juga ada kemampuan SDM. Sumber daya manusia dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan. Tanpa manusia, maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. Maka dari itu, kami hadir selain untuk menambah perekonomian masyarakat, kami juga menginginkan SDM yang memadai dan berkualitas.
Nah, di sini pula ada analisis SWOT. Ini ada strength. Nah, strength itu adalah harga yang sangat terjangkau bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Rasa pedas yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, di sini ada opportunities, peluang. Nah, target konsumen yang beragam, permintaan pasar terhadap makanan ringan yang terus meningkat, bahan baku mudah didapat. Nah, di sini ada weakness adalah kelemahan. Produk mudah ditiru, pemasaran produk masih dalam lingkup yang kecil, bentuk dan rasa makaroni yang tidak beragam, tidak bisa tahan lama. Itu adalah kelemahannya dari produk cemilan ragi ini. Nah, yang terakhir adalah treat, di mana treat itu adalah pesaing. Banyaknya pesaing dengan produk yang sama, munculnya produk makanan ringan yang lebih bervariasi, harga jual para pesaing yang lebih mudah. Dan di sini juga ada strategi pemasaran. Yang pertama adalah strategi pemasaran via online, di mana strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan cemilan naragi ini adalah secara online dan offline. Pemasaran online dilakukan dengan cara memposting produk di toko online, Facebook, Instagram, dan broadcast WhatsApp. Sedangkan pemasaran via offline adalah pemasaran yang dilakukan dengan cara menawarkan langsung kepada teman-teman atau word of mouth, yaitu mulut ke mulut. Nah, di sini juga ada aspek keuangan. Estimasi keuangan cemilan lagi untuk investasi awalnya adalah 2 juta, pendapatannya adalah 3 juta, HPP-nya adalah 25.000. Laba kotor di sini ada 3 juta, pemasaran 12.000 dan laba bersih yang didapatkan adalah 1 juta untuk setiap bulannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selebihnya thank you.